Aku terlahir kembali, balik ke hari pernikahanku. Hei, aku lagi ngomong sama kamu. Dengerin nggak? Kakak ipar ngalangin pintu, kebangetan sih. Tapi ini aturannya. Ya, Istri, betul banget. Setia absen itu penting. Bajingan-bajingan ini. Mereka masih pikir aku si bodoh yang nurut sama Chen Mei. Si tolol yang akhirnya mereka bunuh. Nikah sama Linian. Udah ngabisin semua duitmu. Dapat 10 juta dari mana? Perempuan bodoh ini, di kehidupan lamaku, dia pinjemin uang kakeknya buat obat, tapi aku nggak bisa bayar tepat waktu. Kakeknya meninggal karena sakitnya. Tapi perempuan bodoh ini, dia nungguin aku seumur hidupnya. Dan buat selamatin aku, dia nyerahin dirinya ke binatang itu, Chen San. Kali ini, aku nggak akan bikin kesalahan yang sama lagi. Xiaoluo Xue. Aku tahu kalian berdua besar bareng, kalian deket. Aku ingat, waktu orang tua mau ketabrak mobil bertahun lalu, bukannya kamu dapat uang? gimana kalau kamu bayarin dia? Oke, aku pulang ambil uangnya sekarang. Tolong jangan pukul dia lagi. Enggak apa-apa, apa tadinya? Aku nggak butuh uangnya sekarang. Pernikahanmu lebih penting. Gak usah pernikahan ini. Aku batal. Kamu, kalaupun aku mau nikah sama seseorang, itu cuma akan sama perempuan baik kayak Loksu. Linian, lo pikir kakak gue sampah, nikah semaunya? Buang semaunya? Sampah. Kakak lu cuma bahan ketawa. Gue jijik kalau dia bayar gue. Brengsek. Lu sadar nggak yang lu omongin? Linian. Lo mati. Hajar. Linian, ayo pergi. Jangan lawan. Mau kabur? Linian, sekarang juga gua kasih lo 2 pilihan. 1, bayar baik-baik 50 juta. Dan nikahi kakak gue. 2, bayar 50 juta. Uang putus. Baru lo boleh angkat kaki. Ya, hari ini kita nggak bisa biarin mereka pergi. Lo kira kita siapa? Main-main? Benar, Linian. Lo harus bayar kita 50 juta. Awet putus. Lo, ini pembalasan. Luo Xue, nggak apa-apa. Tunggu di sana. Biar gue yang urus. Mau duit? Kalian. Nggak layak. Brengsek. Kalau lo nggak bayar 50 juta, jangan pikir lo bisa kabur. Linian, gua baru aja hajar lo. Curang ya? Anak buah, patahin kakinya. Serang. Gimana lo bisa jadi jagoan gini? Karena gue udah capek jadi pecundang. Gue inget lu bilang mau patahin kaki gue. Kakak ipar. Itu cuma bercanda, bro. Ampun kali ini aja. Bercanda? Brengsek. Berani pukul anak gua. Gua congker mata lu. Orang ajar banget. Lihat semua orang. Bajingan ini. Dia mukul mertua sendiri. Berhenti! Linian, lu kenapa sih? Hari ini hari penting kita. Berani-beraninya sentuh keluarga gua. Nikahan ini, lu masih mau apa enggak? Linian binatang. Tambah 50 juta lagi. Atau lupain nikah sama anak gua. Linian, teman lo besar aku. Enggak gampang. Dan 50 juta dikit. Duit segitu pasti enggak jadi masalah. 50 juta enggak seberapa. Gua yakin duit ini enggak bisa hentiin lu. 50 juta? Cewek murahan kayak lu, yang tangan berdarah. Harganya 50 juta. Lu dasar binatang. Coba bilang lagi. Gua tampar lu mati. Berani banget fitnah gua. Sina tahu nggak? Lo tahu sendiri. Pernikahan hari ini, gua udah selesai. Dan hadiah emas kami, balikin sekarang. Kalau enggak, awas lo nanti. Luo Xue, gue tahu, cuma lu yang tulus sama gua. Jadi, mau nikah sama gua? Aku mau. Bagus, ayo pergi. Dasar bajingan kecil. Bayar sekarang, atau lo nggak bisa pergi. Minggir! Linian, kalau lo nggak bayar 50 juta sekarang, gue bunuh keluarga lo. Oh, Kis. Kalau gitu gua tunggu di rumah. Lo? Mundur. Minggir. Lihat langitnya. Udah gelap banget. Kok dia belum balik? Gua nggak kuat lagi. Udahlah. Berhenti kalian kesana kemari. Bikin juga pusing tau. Aku... Paman Sia. Makan kuaci dulu. Tenang aja. Lihat, semua tamu udah pergi. Karena mereka udah pergi. Iya, oke deh. Biarin aja mereka pergi. Kalau enggak, tunggu mereka. Panggil balik mereka. Kan? Mereka balik.
Apa? Pengantinnya? Dia di mana? Mana pengantinnya? Mana Chen Mei? Ayah, ibu, nikahan sama Chen. Batal. Ya ampun. Lagi kenapa sih? Ali baik-baik aja. Ada apa sih? Bu, mereka kelewat serakah. Pas main pintu, 10 juta. Terus 50 juta. Istri kayak gitu. Kita nggak sanggup. Keluarga Chen, brengsek banget. Itu mah namanya perampokan. Menurutku, anak kita bener. Aku udah tahu. Mereka nggak bener. Ayah, ibu, kakek sih. Sebenarnya yang mau aku nikahi. Adalah Luo Shui. Bagus. Luo Shui gadis itu. Kita lihat dia tumbuh besar, sopan santun, baik dan manis. Wah, aku setuju. Ya ampun, Paman Siar. Bagus. Kalau kalian berdua memang serius. Orang tua ini enggak keberatan. Bagus. Pesan. Soal mas kawin. Sebut saja harganya. Pesta hari ini bisa jadi acara. Tunangan gimana? Boleh juga. Nggak perlu uang. Asal Linian memperlakukan Lo Shui dengan baik. Itu cukup. Kakek Sia, nggak bisa gitu. Yang orang lain punya. Luo Shui juga harus punya mas kawin. Kita tetapkan 18-8. Gimana? Apa yang orang lain punya? Luo Shui juga harus punya mas kawin. Kita tetapkan 18.000 ya. Gimana? Nggak usah segitu. Kita nggak jual cucu kok. Sekedar simbol aja. Gak banyak. Gadis sebaik Luo Shui. Ya pantas dapat itu. Jangan khawatir. Aku sama ibunya bakal jual semua. Buat dapat uang mas kawin ini buat kalian. Iya. Kami orang tua. Nggak boleh kecewakan Lok Sui. Nggak boleh kurang. Ayah, kalian berdua. Kalian nggak usah pikirin mas kawinnya. Aku ada rencana. Kamu uang segitu. Mau gimana caranya? Biarin aja dia. Aku sama ibunya yang urus. Jangan remehkan aku. Aku bilang ya, aku punya cara sendiri. Ini Wok Sui. Pernikahan kita. 2 bulan lagi gimana? Tanggal 18 Agustus. Hari baik tuh. Oh iya baru ingat. Dari mana aja? Aku pulang telat. Orang tua nggak usah ikut campur urusan anak. Ya udah jangan tanya lagi. Oke deh. Kita nggak ikut campur. Hei kakek Sia. Lihat tuh, semua tamu udah pulang. Anak-anak udah balik kan? Gimana? Kita pesta sendiri aja. Iya. Urusan anak-anak kita. Udah deal ya? Terus, sepakat ya? Cepet-cepet. Cuci ini. Siapin makanan. Dasar cewek sialan. Kapan kamu aborsi, hah? Ma, aku juga ditipu, tau nggak? Soal aborsi, bukan itu. Mama marah kamu bodoh banget. Kali ini, kok bisa Linian tahu sih? Lihat tuh, si bodoh Linian. Dia pergi. Aku tahu si Linian itu. Kenapa dia berhenti bayar aku? Jadi dia udah tahu. Kakakku pernah aborsi. Wah, ada berita gede. Si Lin itu tunangan sama si Lok Sui. Pestanya udah disiapkan di halaman rumahnya. Katanya mas kawinnya aja. 18.000. Apa? Cuma setengah hari udah tunangan? Masa sih? Aku pergi. 18.000 mas kawin. Si Linian, bajingan sialan. Berani-beraninya dia. Hilang deh si bodoh itu. Pernikahanku, mas kawinku, rumah dan mobilku, dan semua utangku. Siapa yang bayar? Linian, ya Luo Shui. Kalian berdua penipu. Mati aja kalian. Nangis nggak ada gunanya. Besok aku cari orang buat perkosa si Lok Sui. Lihat aja dia bisa nikah nggak nanti. Nah, jujur sama ayah. Mas kawin ini nggak murah. Kamu? Kenapa kamu cuma pamer doang? Ya, aku nggak pamer. Tenang aja deh. Aku udah nemu jalan keluar. Tapi ini kan duit banyak banget. Kamu bisa ngapain emang? Aku mau buka lapak di kota. Terus aku juga bantu desa tetangga buat selesaiin apa yang nggak laku. Itu bantu desa cari pembeli sambil cari duit tambahan. Pak Lin ada di rumah? Oh, Pak Kades. Datang ya. Silakan duduk.
Saya kesini mau tanya Linian soal cara selesaiin masalah penjualan apel desa. Tenang, Pak. Mulai besok, aku ke kota buka lapak. Terus juga bantu desa cariin. Nggak ada jual apelnya. Yakin nih, dua desa digabung, ada kayak apel segunung. Coba aja dulu. Desa juga belum nemu pembeli. Gimana kalau berhasil? Dicoba dulu. Rugi nggak? Kalau kamu beneran bisa selesaiin masalah apel desa, keluarga Chen Mei, kalau mereka nggak mau balikin mas kawin, ya biar aku yang urus. Makasih Pak Kades. Makasih banyak ya. Saya pulang dulu ya. Nggak mau mampir dulu. Enggak. Hati-hati ya. Ada Pak Kades. Kamu kan cuma baru lulus kuliah. Emang bisa apa? Bantu desa. Jual semua apel ini. Percaya sama aku deh. Kalau aku bisa selesain masalah ini, mas kawinnya. Masa nggak balik? Oke. Ya udah. Coba aja deh. Kalau kamu bisa bantu desa kita soal masalah besar ini. Sama bantuan Pak Kades. Mas kawinnya. Pasti balik deh. Coba aja dulu. Ayo coba. Kalian berdua jago masak ya? Udah pernah coba. Enak banget rasanya. Lebih enak dari koki di restoran mewah. Makasih ya. Main lagi kapan-kapan. Masih udah buka warung sendiri. Jarang banget. Katanya makanannya enak. Mie goreng 1. Sip. Halo. Ini dari Shenglong Group. CEO Liu Sang. Bos, Bangkok minta kita transfer. Dananya cepat. Katanya di pasar global ada peluang langka buat cuan gede. Kalau telat, kita bakal lewat. Oke, paham. Udah. Gue butuh waktu. 10 juta nggak bisa secepat itu. Perusahaan Baofu. Di kehidupan sebelumnya mereka kabur bawa 10 juta dari grup Shenglong. Perusahaan penipu itu. Pantas, kedengarannya nggak asing. Haruskah? Gua kasih tahu dia. Udah selesai. Berapa? 3.000 total. Nih 10. Simpan kembaliannya. Pak Liu? Mau kasih tahu soal Baofu. Jangan percaya. Perusahaan ini kemungkinan penipu. Mereka udah jalanin skema penggalangan dana ilegal. Anak muda, kamu tahu banyak juga ya. Pak Liu, kalau nggak percaya, suruh orang cek dulu atau tunggu beberapa hari. Perusahaan ini kemungkinan bakal lenyap. Saya diingat kata-kata kamu, biar saya pikir dulu. Hati-hati. Pelan-pelan. Tarik napas dulu. Kabar bagus. Apa tuh? Di gerbang desa, orang-orang utang itu diusir balik. Orang yang ngejar kamu, rentenir itu, baru sampai di desa. Oh tunggu, Kepala Chen. Usir mereka. Bagus banget. Nggak perlu hidup dalam ketakutan terus lagi. Tapi aku dengar akhir-akhir ini di desa kita si maling Chen Laizi dicoret dari silsilah keluarga, diusir dari desa. Gak lama setelah itu rentenir tangkap dia. Gak apa-apa, Abi. Aku pergi dulu ya. Kamu harus bayar utang 50 juta itu. Atau kalau Kepala Chen tahu, begitu kamu dicoret dari silsilah, diusir dari desa Chen. Akibatnya bakal parah banget. Hei anak muda, tutup lebih awal hari ini. Awas Liu. Ya akhir-akhir ini dagangan laris habis lebih cepat. Siapa namamu bro? Aku kesini hari ini mau bilang makasih. Tahu kan? Karena aku info kamu, aku hampir rugi 10 miliar. 10 miliar? Bos Liu, panggil aja Linian. Bang Lin, ini buat kamu. Mulai sekarang, kamu saudara Liu Seng. Saudara. Bos Liu, aku nggak bisa terima. Aku cuma bantu sedikit. Aku nggak bisa terima hadiah sebesar ini. Kalau kamu beneran mau bantu aku, bisa nggak beli dari desa Lin sama desa Chen? Apel yang nggak laku banyak banget. Nggak masalah. Bos, telepon. Halo. Saya dari Shenglong, Ketua Liu. Bos, lelang tanah kota mulai 2 hari lagi. Yang mau kita ikut. Nanti kita bahas, Bang Lin. Kali ini kamu nggak boleh nolak. Kalau enggak, aku nggak jadi. Desamu? Beli apel. Aku pergi dulu. Dadah. Aku kirim orang ke sana. Ambil apelnya.
Bos Liu. Bang Lin, ada apa? Bos Liu. Tadi aku dengar dari telepon itu. Lelang tanahnya. Bentar lagi. Iya. Pas sudah mulai pantau terus kafling nomor 9. Kalau bisa, usahain menang ya. Yang kamu bilang, aku ingat kok. Nanti aku cek. Pak Chen, kabar bagus. Pembeli apel itu udah ambil semua barangnya. Linyan emang hebat. Kita jual semua apel yang nggak laku. Harganya tinggi banget. 1 yuan per jin. Itu 2 kali lipat harga tahun lalu. Si Linyan itu perhatian banget. Baru lulus kuliah dan dia selesaikan masalah besar buat 2 desa. Pak Chen, Linyan bantu kita banyak banget. Kali ini, gimana caranya kita berterima kasih? Linyan anak baik. Dia selesaikan masalah besar buat kita. Kita nggak boleh kecewain dia lagi. Gimana kalau aku bilang Chen Mei balikin semua mas kawinnya, terus suruh dia minta maaf. Itu udah jelas kan? Cuman gitu doang nggak ada tulus sama sekali. Kurang cukup. Kalau kata aku, usir keluarga Chen Mei dari desa. Hapus dari daftar. Itu agak kelewatan kan? Kalau orang tahu, nanti dikira aku nindas. Janda sama anak-anaknya. Cari cara yang lain deh. Hei kak, Lin beruntung banget. Udah makan masakan kakak. Udah, Kakek siapa mana? kakek keluar. Ayo, kita bawa makanan Lin. Oke. Itu bukannya calon istrinya Linyan? Kenapa? Lu wajib brengsek itu, antar makanan. Chen San, mau apa lu? Apa? Oh, ini udah macam-macam. Sama keluarga Chen. Hari ini gue tunjukin ke dia. Akibat macam-macam sama gue. Jantan. Kalau lo berani macam-macam, Bang Lin gak bakal. Biarin lo lolos. Berani lawan? Kalian berdua. Hajar dia. Jangan. Lu mau apa dari gua? Stop. Lu mau apa? Gua mau apa? Lo bakal tahu sebentar lagi. Bentar lagi. Lepasin gua, Jensen. Satu kakak ibar gua bunuh lo. Tangkap dia. Uang dia. Jangan ganggu gua. pergi. Gak ada. Kenapa? Tenang, cerita dulu. Gawat. Jangan santuy. Tempat kakak ipar. Bajingan itu mau nyakitin dia. Yang incar dia. Apa? Gua lihat sendiri. Yang senawak 2 preman. Masuk ke halaman. Mereka hajar gua. Bajingan Chansan itu. Lo bikin dia nyesel hidup. Panggil kepala desa. Siap bang. Gimana kalau gini? Kedua desa kita patungan. 10 juta. Kirim ke anak Lin itu. Sebagai hadiah terima kasih buat dia. Gimana menurut kalian? Pak Kepala, ada kejadian buruk. Ada apa? Tenang, cerita dulu. Pak gawat banget. Jensan masuk ke rumah tunangan. Lin Yan mau berbuat jahat. Apa? Brengsek. Dia udah kelewatan. Jensan, dia ngapain? Jensan, binatang itu hanya keterlaluan. Pak Wan, lakuin kayak tadi. Jensan, bajingan. Dia nggak boleh tinggal di desa kita. Dia nggak pantas nyandang nama keluarga kita. Bawa kita ke sana sekarang. Pak Chen, ayo pergi. Ayo. Bangsan, cewek ini galak juga ya? Liar banget kan? Ceweknya Lin Yan. Cantik banget ya kan? Chen-san, dia jadi milik lo hari ini. Gua kasih tahu ya. Kenapa? Lin Yan batalin tunangan sama kakak gua. Harus gua bilang. Dia beneran seksi banget. Chen San, dasar bajingan. Sentuh gua sekali. Gua bikin lu masuk di penjara. Terus kenapa? Gua nggak punya apa-apa. Tapi lo, kalau gua ambil lo di sini, Lin Yan bakal buang lo. Atau datang selamatin lo. Nggak tahu malu. Lin Yan bukan sampah kayak lu. Dia bakal selamatin gua. Selamatin lo. Dia lagi di jalanan, goreng mie buat orang. Pas dia datang,
Gua udah selesai. Bersenang-senang. Jangan tolong. Teriak aja. Makin keras lu teriak, makin gue suka. Bang Tiga. Kalau udah selesai sama dia, kasih kita giliran juga dong. Ya, siap bos. Hari ini kita bertiga bakal di halaman mereka. Gantian sama dia. Terus kita lihat siapa yang beruntung jadi bapaknya. Bagus. Berhenti. Linian. Gimana lu bisa sampai sini? Jensan, berani sentuh cewek gua. Gua bunuh lu. Ayo maju. Coba aja. Berani? Gua tusuk dia sekarang. Jensan. Lu cari mati ya. Linian. Satu langkah lagi. Gua rusak muka dia. Tunggu. Jangan sakiti dia. Linian. Berlutut sekarang. Atau gua sumpah, gua rusak mukanya. Oke. Gua lutut. Kalau gitu lutut. Lutut. Dia beneran lutut. Jangan berlutut. Ayo. Hajar orang ini. Siap, bos. Maaf ya, bro. Enggak, tolong. Stop. Cukup. Tahan dia. Linian. Jawab. 50 juta utangmu buat putus. Mau bayar atau enggak? Jangan. Linian, ini udah merasan. Ngomong lagi, jalang. Aku bakal terus sama kamu. Oke. Gua bayar. Tapi gua nggak punya segitu. Kasih waktu. Kasih waktu? Penagih utang nggak nunggu. Kalau enggak, kita bertiga bakal di sini. Ngarap si pelacur, si Aloswe. Jensan. Gua bilang bakal bayar lo. Tapi gua nggak punya sebanyak itu. Dari mana gua dapetinnya? Oke. Kalau gitu hari ini, gua ambil bunganya dulu. Jensan. Sentuh si Aloksya sekali. Gua bikin lo menderita. Lihat aja gua berani apa enggak. Atau enggak. Jensan, bangsat lu. Jensan sentuh dia lagi. Gua sumpah lu bakal dicoret dari silsilah. Gua bikin lo angkat kaki dari desa Chan. Pikir bapak lo. Apalah desa sialan itu. Urus-urusan lu. Gua kasih tahu lu. Mau coret gua dari silsilah desa Chen. Catatan keluarga. Lu siapa sih? Dia nggak bisa. Kalau gua dia nggak layak. Kalau gua Ayo pergi. Kepala Chen. Kepala Wang. Kenapa kalian di sini? Kalau kami nggak kehormatan desa Chen, lu bakal hancurin semua. Apa? Lo Lo ngapain sih? Penculikan, pemerasa, lu mau perkosa dia juga. Enggak. Kepala, biar gue jelasin. Kalau lo nyalahin, jangan salahin gue soal ini. Kalau adik, salahin Linian. Dia ngebully adik gue. Masa gue diam aja? Kepala Chen. Lo mau gimana ini? Kalau lo nggak bisa beresin, gue nak kelihatan. Panggil polisi ke sini. Linian, gimana kalau gini? Hajar si Chansan, hajar yang keras. Biar puas sekalian. Aku yang putuskan. Kita usir dia dari silsilah keluarga Chen dan buang dia. Gimana? Setuju? Jangan. Kepala, jangan gitu dong. Aku nggak bisa pergi dari desa. Aku salah. Maafin aku. Pergi. Kepala Chen. Dia culik perempuan itu. Dan mau perkosa tunanganku. Dia juga peras dan pukuli aku. Cuman hukuman ini, dia lolos gampang banget dong. Pak Chen, Kamu terlalu lunak sama Chansan. lihat apa yang terjadi sama Linian dan istrinya. Keputusan ini Nggak adil. Pak Wang, dengar ya. Nggak terjadi apa-apa kan? Lagi pula, diusir dari klan. Dibuang dari sini. Itu belum cukup berat. Terus apa? Lapor polisi? Bikin malu seluruh desa? Cukup gitu. Kamu mau saja kita malu? Gitu ya. Linian, dengerin kata kepala desa. Seperti apa kata Pak Chen? Kalau sampai ke polisi,
Kepala polisi juga orang Chen. Kita nggak bakal menang. Kalau kamu percaya aku, biar aku yang bicara. Aku nggak akan buat kamu rugi. Deal? Oke. Tapi Pak, 3 orang itu harus bayar aku 15 juta buat ganti rugi dan biaya rumah sakit. Dan uang mahar dan emas kami harus dikembalikan juga. Serahkan padaku. Pak Chen, demi kamu, kami nggak akan lapor polisi. Tapi, kami mau bayaran. Chen San, polisi uangmu. Bertiga. Bayar Lin Yan 50 juta. Apa? 50 juta. Kenapa nggak sekalian rampok aja? Pak Kepala Desa, kami nggak punya uang sebanyak itu. Pak Chen, ini nggak ada hubungannya sama kami berdua. Apa uang? Itu terlalu, kamu minta terlalu banyak. 50 juta. Lihat 3 orang ini. Jual mereka pun nggak dapat 50 juta. Nggak bisa bayar. Kalau gitu aku panggil polisi buat lihat berapa tahun mereka di penjara. Pak Wang, tolong. Kurangi. 50 juta terlalu banyak. Oke, aku kurangi sedikit. Total 30 juta. Chen San otak utamanya, dia bayar 20. Lisi dan Wang Wu bantu dia. 5 juta dari masing-masing. Juga, uang mahar dan perhiasan emas Lin Yan harus dikembalikan juga. Kamu minta balik, kami kasih balik. Kamu minta bayar, kami bayar. Dengar ya. Aku nggak punya uang. Bunuh aja aku. Dengar ya. Gua nggak punya duit. Bunuh aja gua. Diam lo. Lo nggak berhak ngomong di sini sekarang. Pak Wang, Chen San bokek. Lo tahu kan? Dia nggak bisa dapat 20 juta. turunin lagi dong. Pak Chen, ini udah penawaran terakhir gua. Dia nggak bisa bayar. Dia punya banyak saudara. Masa nggak bisa dapat 20 juta? Bos, kita nggak punya duit. Lo mau gue bayar 5 juta? Bunuh aja gua. Kalau enggak, rolong aja kita. Bos. Masalah ini, Chen San yang mulai semua. Kita cuma nurut perintah dia. Kenapa kita harus bayar? Kalau bayar, desa yang bayar. Ngomong kosong, lo langgar hukum. Kenapa desa harus bayarin lo? Lagian, siapa dari kalian yang marga Chen? Terserah, gua nggak punya duit. Gue juga enggak. Gue enggak sanggup. Lo masih Ya udah, karena kalian berdua nggak bisa bayar. Gue punya ide. Ide apa? Kalian berdua hajar Chen San habis-habisan sampai gue puas. Utang kalian bakal lunas. Bos Chen, ini bisa setuju nggak lo? Lin Yan, berhenti bikin masalah di sini. Gua kasih tahu, mau pukul gua kan? Oke, silakan pukul gua. Tapi satu hal, 20 juta itu udah hilang. Kepala Chen, kalau lo beneran kasihan sama Chen San, 10 juta mereka. Lo yang bayar. Oke. Terserah lu. Chen San, lo emang pantas dipukul. Biar ini jadi pelajaran buat lo. Tunggu kepala, jangan. Gue. Enggak, tunggu. Kalian ngapain? Jangan. Hei, kita Kita kan saudara, bro. Bro, kalau kita saudara, kenapa lo nggak bayar 10 juta itu? San, lo yang mulai semua ini, kita nggak bisa tanggung akibatnya. Maaf bro. Jalan lu. Hei, aduh. Kepala, Paman Chen. Tolong, Stop. Udah cukup. Kepala Chen, utang Chen San ke gua. Kapan lo mau bayar? 3 hari. Ngapain masih duduk? Lin Yan, lu bakal bayar ini. Kalau gua nggak balas dendam, gua bukan orang Chen. Pergi aja. Pergi. Harus cari cara buat bebaskan Chen San sekali untuk selamanya. Lin Yan, kamu benar-benar bikin marah. Chen San parah. Mulai sekarang, hati-hati sama punggungmu. Aku nggak tahu mereka itu ada hubungan Pantasan dia berat sebelah. dengan sifat Chen San yang suka dendam. Penghinaan ini, dia nggak bakal lupa. Serangan terang gampang, tapi serangan diam-diam susah. Kepala, tenang aja. Aku bakal hati-hati. Bagus.
Chen-san, aku tunjukin kamu. Agak macam-macamin aku. Kepala, kalian balik duluan. Aduh anakku, siapa yang lakuin ini? Pukulin kamu kayak gini. Siapa lagi kalau bukan Lin Yan? Bajingan itu. Dipukulin. Harus bayar dia 20 juta. Bahkan mas kakak harus balikin. Apa? Linian mukulin kamu gini. Dan minta kita bayar 20 juta. Plus balikin hadiah sama emas. Nggak mungkin. Ma, pelan-pelan dong. Ini keputusan kepala desa. Chen Deva. Siapa sih dia itu? Dia sepupu ayahmu. Yang udah mati kan? Bantu orang luar, dinas keluarga sendiri. Aku mau hadapin dia. Udah Ma bilang, Ma yang salah. Kalau kepala desa nggak bantu, ketemu Ma lagi, kamu bakal masuk penjara. Terus, gimana sama uangnya? Kepala desa bilang, desa bayar dulu keluarga kita. Nyicil pelan-pelan, tapi setenasnya harus dibalikin dulu. Linian itu bajingan sialan. Uang ini buat dana peti mati keluarganya. Cukup Ma, aku udah tahu caranya. Bunuh Lin Yan sama seluruh keluarganya. Kali ini aku pastiin mereka semua mati dengan mengenaskan. Hey, Tian Luo Hui. Akhirnya kalian pulang. Ibu dengar, Chen San bawa Luo Xiu pergi. Luo Shua, sini kakek lihat. Bajingan itu. Kamu disakiti nggak? Oke, santai Paman. Aku baik-baik aja, tapi Lin Yan yang terluka. Kamu nggak apa-apa. Kita berdua, kita baik-baik aja. Kalau nggak di badanku ini, cuma lecet doang. Dan soal ini semua, kepala desa udah turun tangan, udah beres. Si Chen San ini sekeluarganya kayak preman. Nah, untung kamu nggak jadi nikah sama Chen Mei. Kalau enggak, rumah kita bakal coba lo. Iya. Luas we, mulai sekarang, tetap di dekatku. Jangan jauh-jauh dariku. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. 20.000 mahar dan emas. Kepala Chen datang. Bawa sendiri. Kamu udah ambil uangnya. Kamu sama keluarga Chen. Udah selesai. Mulai sekarang. Kalian ada ikat nggak boleh makan. Chen San lagi. Kepala Chen. Peringatan itu bilang ke Chen San. Kita ada orang lain kayak dia. Kayak anjing gila, bikin masalah. Luos Shui, mahar. Udah aku tabung. 2 bulan lagi, aku coba beli beberapa rumah. Harus buat nikahan kita. Turun Yan, masih bisnis sialan itu. Tunggu aja. Aku hancurin kamu. Siapa yang mau kamu bunuh? Udah lama banget gua nunggu. Akhirnya ketemu lu, brengsek. Bang Jun, bisa nggak ngomong Pak Mandarin? Chen-san, lo utang sama gua. Berani lo ngulur waktu. Kalau hari ini lo nggak bayar, gua jual lo setambang batu bara. Enggak. Gua ngerti bagian itu. Ngerti? Bang, bukan gua nggak mau bayar. Lo beneran nggak punya. Gua udah rencana semua. Adek gua mau nikah sama linian sebelah. Ambil uang mahar, terus bayar lo. Tapi tahu nggak, si bangsat itu Batalin semuanya. Jadi maksud lo nggak punya duit? punya. Tapi gini, lo harus kasih gua waktu. Kasih gua 2 hari lagi. Adik gua. Dia lagi kencan buta sekarang. Lo tahu mukanya? Kalian tahu kan? Dia pasti dapet cowok kayak begitu gua dapet uang mahal. Gua pasti bayar utang gua. Kita kasih bocah ini waktu beberapa hari. Kalau dia nggak bayar, gua jual Chen-san sama adiknya. Dua-duanya lumayan lah. Oke, gua percaya lu sekali lagi. Tapi gua ngajarin pelajaran. Hari ini gua potong 1 jari. Jalan. Tunggu. Bang Jun. Pukul gua maki gua boleh. Tapi jangan. Pelit gua dong, Bang Jun. Stop. Berhenti. Halang aku. Cuman 20 juta kita bisa bayar. 20 juta. Itu setengah bulan lalu. Sekarang sama bunga jadi 30. Kalau hari ini nggak dibayar, jadi 40. Tuan Xiao, betul kan? Oh, ini mah perampokan. Aduh, kita perusahaan resmi. Mana ada perampokan? Oke, gua bayar. Kan
jauhi istri gua dan adik gua. Oke. Tuan Xiao Dermawan. Kalau butuh uang, datang ke pinjaman nurani kami. Anak-anak, cabut. Ci, pinjaman nurani? Itu rentenir. Kamu sih? Kok bisa utang ke rentenir? Aduh, kakak ipar. Kakak nggak tahu semuanya. 2 tahun lalu, setelah kakak pergi, kakakku depresi banget. Dia mau bunuh diri. Untung ada yang nemuin dan selamatin dia. Dia selamat. Tapi sayangnya kakakku, bayi di perutnya, nggak selamat. Apa? Kamu hamil anakku? Terus, ibu buat bantu. Kakakku pulih, ngambil pinjaman. Terus bunganya numpuk. Jadi 30 juta. Ibu buat bayar itu, mau nikahkan aku. Terus, Linyan dari desa sebelah dengar dia kirim mak comblang buat lamar kakakku. Sebenarnya kakakku nggak mau. Jadi dia coba aja naikin mas kawinnya. Tinggi banget. Dia mundur. Tapi tahu nggak, bajingan itu dia entah gimana dapat duitnya. Jadi maksudnya kamu nikah? Enggak juga sih. Nanti pas mereka kelar nikahan, aku bikin Linyan susah banget. Brengsek itu mundur. Nggak tahu dari mana. Dia dapat kabar, Tapi dia tahu. di depan seluruh warga desa. Dia bilang kakakku pernah aborsi. Panggil dia perempuan murahan. Pak Xiao, aku nggak bisa tinggal di desa ini lagi. Mending aku mati aja. Percaya, ayahku kaya, berani ganggu kamu. Aku hancurin seluruh keluarga mereka. Aku udah punya rencana hancurin. Seluruh klan Linyan udah siap. Cerita, Kejam banget. Boleh juga, nak. Moga. ayo lakuin. Ayo. Apa? Di Kafling nomor 9 kita. Mereka mau bangun stasiun kereta di dekat situ. Bagus, ini bagus banget. Bos, kenapa senang banget gitu? Menang lotre jutaan? Jauh lebih dari itu. Lebih banyak lagi. Kafling 9 yang kita beli. Rencana kota bilang. Mereka bakal bangun stasiun kereta di sana. Wah gila. Bos, Tanah yang kita dapat nilainya sekarang naik drastis. Minimal 10 kali lipat. Lebih dari 10 kali. Begitu jadi komersial. Nilainya 20 juta gampang. bos, lo emang jenius ya? Lu punya info? Orang dalam? Gua nggak punya koneksi gitu. Ini nih. Lu harus ngakasin orang ini yang gua ketemu dulu. Maksudnya pedagang kaki 5 itu Linyan, iya. Ya, tapi tetap gua bingung. Kasih dia gimana? Kasih duit doang. Kelihatan norak banget. Dan dia mungkin nggak mau terima. Gua masih mikir. Gimana makasih dia? Bu, lagi hujan nih. Oh masih kerja? Pak, bos minta ke kantor. Katanya mau bayar sekarang. Sayang, hari gajian nih. Yuk, serius nih. Pak Lin datang. Masuk aja. Ayo. Duduk. Sini. Bos Li, nggak usah duduk. Badan kotor semua. Bos manggil kita ke sini. Ada apa ya? Jadi gini, anak lo mau nikah kan? Pasti butuh duit banyak. Nah tahun lalu, gaji yang gua utang ke kalian, belum bayar. Sekarang gua kasih semuanya. Terima kasih, Bos Li. Bos Li, duitnya tuh udah masuk ya? Udah masuk. Kalian berdua hitung duitnya. Cek bener apa enggak? Hitung. Pak, lengkap semua nggak kurang sepeser pun. Yang tahun lalu lengkap. Timban yang bener. Kalau jumlahnya bener, kalian berdua tanda tangan sini, tap jempol, terus beres deh. Oke. Gak apa-apa, udah biasa kok. Di sini, sisain buat yang lain. Sayang, cepetan. Iya, bentar. Simpan duitnya baik-baik. Udah pergi. Oke, siap. Bos Li, kita balik kerja dulu ya. Ya, silakan. Ayo pergi. Hei, minggir. Cepat.
3 mie goreng. Yang enak ya. Kalau enggak, gua hancurin warung lo. Nggak berhenti ya. Dan kalian berdua. Kemarin itu, lupa siapa yang kena. Linyan, berhenti cari masalah. Lo 3 punya alasan. Betul. Ikatan kita 3 bersaudara. Lo nggak neng bersama. Ikatan gue nggak peduli. Gue nggak mau layani. Pergi. Nggak mau layani? Oke. Nah, kalau gitu kita bakal nongkrong di sini. Siapapun yang beli dari lo, gua hajar mereka. Coba aja. Oke. Mau apa lu? 3 mie goreng. Yang enak ya. Kalau memang nggak enak, gua hancurin warung lo. Hei, masih makan? Pergi lo. Nggak bisa baca situasi. Masak punya kita dulu. Cepat. Selamat makan. Maaf ya. Makasih. Harus ngaku, si brengsek Linian itu, dia jago masak. Lebih enak dari kantin negara. Punya koki kepala. Pantas dia rame. Diam lo. Kenapa kita kesini lagi? Linian, sini lo. Jensan, lu cari masalah ya? Gua masalah? Gua nemu kecoa di mie gua. Lo mau bikin gua jijik ya? Gua nemu kecoa di mie lo. Lo sengaja bikin gua jijik kan? Linyan, tempat apaan sih ini? 3 mangkok. Semua ada kecoaknya. Lo punya masalah sama kita? Jadi lo taruh kecoak di makanan kita? Lo udah makan, nggak bayar, terus taruh kecoak di mangkok. Keterlaluan banget. Lo siapa sih? Ngomong sekali lagi, gue patahin kaki lo. Pergi lo. Kalau lo nggak kasih gua penjelasan yang benar hari ini, gua hancurin warung lo. Lu mau apa? Gua mau apa? Gua mau bunuh sekeluarga lo. Lo yakin mau berantem sama gue? Gue udah bilang tadi. Lo pikir gua bercanda sama lo? Oke. Lo bakal nyesel. Nyesel? Bunuh lo bego. Ngapain gua nyesel? Anak buah. Hancurin. Jensan, Apa? Mau berantem? Ayo, coba sentuh gua, berani lo. Gua nemu kecoak di warung lo. Di misialan gua. Mau lapor polisi juga. Gua yang bener. Mau lapor polisi juga. Gua yang bener. Apa nggak suka? Terima aja kalau nggak suka. Gua kasih tahu ya. Lapak lo muncul lagi. Sekali lagi. Gua hancurin lagi. Jensan, lo mau apa sih? Bisa nggak kita duduk ngobrol dulu? Sekarang mau damai. Udah telat. Tapi kalau lo mau temenin gua semalam penuh, mungkin gua bisa lepasin dia. Oh, nggak kuat ya sekarang? Gua kasih tahu. Balas dendam gua. Baru mulai. maksud lo apa? Maksud gua apa? Hari ini cuma pemanasan doang. Yang asli masih belum datang. Jensan, lo tuh nggak beda sama preman. Ya udah lapor polisi. Kalau enggak, lo mau pergi. Jensan, jangan sombong. Gue bakal bikin lo nyesel. Nyesel? Linyan, lu nggak bakal hidup buat lihat hari itu. Ayo pergi. Kita cabut. Dadah. Semua beres. Janglong, besok pergi ke tempat Linian. Pastiin hadiah gua. Sampai sana, Siap, bos. Gua urus dengan benar. dengerin. Linian, itu abangnya Liu Shen. Anterin hadiahnya. Kalau dia nggak mau, Jangan debat.
tinggalin aja di sana. Pasti dia dapat hadiah gua. Paham, bos. Lihat aja nanti. Kalau Linnya nggak mau, gue taruh barangnya. Terus kabur. Dia mau nggak mau terima. Bilang juga ini, Mulai sekarang, kalau dia ada masalah, dia harus langsung hubungi gua. Gua Liu Seng, bakal selalu panggil dia abang. Siap, bos. Nah, kenapa kamu nggak jualan hari ini? Dagangannya sepi ya? Jangan bilang gitu. Dia bilang dagangannya laris banget. Ya, dagangan lagi rame banget. Tapi capek sih. Aja kita berdua mau istirahat hari ini. Oh iya, kenapa kalian nggak kerja hari ini? Dengerin ya, ayah sama ibu udah dibayar semua gaji tahun kemarin. Kemarin tuh, gue tahu kamu mau nikah sebentar lagi. Jadi dia suruh kita di rumah istirahat dulu. Wah, bagus dong. Kalian berdua istirahat yang bener ya. Nih, sama-sama. Berhenti kerja aja. Di rumah aja. Oke. Iya. Kalau kamu senggang, ajak keluar show jalan. Refreshing dikit. Sial, kita lagi kena masalah gede nih. Nggak ada waktu santai. Ngapain kalian di sini? Kita mau nonton pertunjukan. Linyan, aku nggak lihat ini. Keluarga kamu punya utang banyak banget. Nah, sama pinjam uang? Enggak, Bal. Uang mas kawin. Aku nabung sendiri. Ngapain pinjam? Pak, Bu, kami jualan di warung. Nggak utang. Cukup. Jangan bohong. Tukang tagih, bawa surat utangnya di depan pintu. Masih mau bohong? Semuanya tertulis jelas. Ada tanda tangan, ada cap jari juga. Lin Shan Wang Li. Kalian nggak mau menyangka kan? Butuh. Ini apa yang terjadi? Kita nggak pernah ambil utang ini. Ceritakan. Ini kekacauan apa? Pak Tua, kemarin kamu suruh tanda tangan gaji. Kami tanda tangan di kertas kosong. Kasih cap jari. bos dia, kok bisa dia begini sama kita? Dia nipu kita. $2 juta. Walau kita jual diri sendiri. Nggak bakal cukup bayar. Ayah. Nah. Jensan. Ini ulah kamu. Linyan, jaga omonganmu. Surat ini, orang tuamu yang tanda tangan hitam di atas putih. Pakai cap jempol. Bukan urusan gua. Lagian, salahkan. Salahkan orang tuamu yang bodoh. Mereka udah tua dan nggak guna. Karena mereka udah tua dan nggak guna. Ngapain masih hidup? Biarin aja mereka mati. Ayah nggak berguna banget. Maafin ayah, nak. Ayah, jangan bilang gitu. Ini bukan salah ayah. Mereka emang jahat banget. Mereka mau hancurin keluarga kita. Udah diem lo. 2 juta. Gua mau lihat Gimana lu bayar? Gua nggak peduli lu dapat dari mana. Duit gua. Sampai sen terakhir. Tolong, kita emang nggak punya uang sebanyak itu. Gimana gue bisa bayar lo balik? Nggak bisa bayar. Hah. Gua kasih lu ide deh. Kirim aja tunangan anak lo pada Chensan. Kalau Chensan seneng, mungkin dia potong utang lu dikit. Hei Linyan, gimana tuh? Gimana kalau si Alok Sue Temenin gua. Kalau gua puas, gua potong 100.000. Atau gini, dia tinggal sama gue setengah tahun, terus utang 2 juta itu gue yang tentuin, lunas semua. Tapi ada satu syarat, lo harus bawa dia ke keranjang gue sendiri. Bos Long, hadiah udah siap. Semua di bagasi. Oke, gua OTW bawa hadiah ini ke Bang Linyan. Gua ada urusan. Siap, bos. Lo kenal Linyan kan? Jangan sampai gagal. Santai, bos Long. Nanti udah tewas. Enggak lah, enggak bakal. Ingat ya, Bang Linyan, dia saudara bos gua, saudara Liu Seng. Kayak saudara gua sendiri. Jaga omongan lo. Tahu diri lo. Kalau enggak, gua kulitin lo hidup-hidup. Siap, bos. Hati-hati, bos. Lo harus sendiri bawa dia ke gua. Langsung keranjang gua. Mimpi lo, karena lo main kotor. Rendah banget, jangan salahin gue. Kalau gue kejam. Surat utang udah hilang. Sekarang enyak dari sini. Apa? Linyan, sejak kapan kamu jadi polos gini? Kamu pikir robek surat utang ini? Kok bisa lunas gitu? Aku punya banyak salinan.
Di sini masih banyak lagi kok. Lupakan soal robek. Bahkan kalau kamu makan itu, aku masih punya cukup. Linyan, ada yang pukul kepalamu sampai bodoh. Kalau mereka kasih salinan buat ditunjukin, mereka punya banyak cadangan. Kamu nggak pikir robek surat utang itu bisa hapus hutang, kan? Linian kan? Kalau kamu nggak mau, tunanganmu sama Chen-san. Ada cara lain, kayak kirim orang tuamu kerja di tambang batu bara. Gaji bagus. Uang cepat. Dan kalau terjadi sesuatu di bawah sana dan mereka mati, kamu dapat uang santunan besar. Kita bisa bantu keluargamu. Bayar sebagian utang. Ini bisa bantu keluarga Lin. Ngurangin banyak utang juga. Linyan, menurutku ide Jun bagus banget. Lagian utang ini, dua orang tua bodoh ini yang bikin sekarang ada cara buat ringanin utang. Kenapa enggak biar mereka yang tanggung jawab? Iya bener banget. Di umur mereka kan bikin keluarga punya utang segede ini. Kalau aku sih mending mati aja. Chen-san, gua kasih lu setengah jam lagi. Kalau masih nggak bisa bayar, sumpah, gua bakal kosongin rumah lu buat utang. Saya minta maaf sama kamu. Tapi tenang, kita jual semua. Nggak akan bebani kamu. Ya. Ayah, ibu, jangan ngomong gitu. Selama sini, aku yang ngurus. Kamu yang ngurus. Pakai apa, ha? Pakai otak lo rusak ya? 2 juta. Lo pikir bisa beresin ini? Mimpi aja lo. Siapa yang izinin lu masuk sini? Pak Wang. Tua bangka. Lo siapa sih? Berani ikut campur urusan gua? Gua siapa? Gua kepala desa di sini. Mau kerja apa? Lo kepala desa. Terus kenapa? Keluarga Linian. Utang sama kita 2 juta. Gua datang nagih. Apa? Mereka utang 2 juta sama lo? Ada apa ini? Pak, dengerin dulu. Mereka nipu kita orang tua. Nama di kertas itu, tiap jari itu, kita nggak pernah minjem uang sama sekali. Lo pakai cara Kotor gini. Buat maksa mereka bayar 2 juta. Tua bangsat. Buka mata lo lebar-lebar. Semua itu udah jelas hitam putih. Nama udah ditanda. Tiap jari juga ada. Utang ya bayar. Gitu aja. Gua nggak peduli. Gua nggak peduli. Lo siapa? Pergi dari desa ini sekarang. Tua bangka. Gue bilang gue mau nagih hutang. Lo budek atau gimana? Pak Wang, pilih kasih banget. Kelihatan banget. Dibandingin sama Pak Chen. lo nggak ada apa-apanya. Pergi lo. Jangan bikin gua panggil satu desa. Buat ngusir lo. Tua bangka. Lo kepala desa. Pikir lo hebat banget ya? Kalau lo tekan gue terus, gue sumpah gue bakal bunuh anak lo duluan. Lo nggak bakal jadi bapak lagi. Coba aja kalau berani. Kepala. Tua bangka. Lo nggak ngerti bahasa ya? Mata lo, nggak di daerah hukum. Hukum? Gue yang jadi hukum? Bayar sekarang, ketika ada orang tua datang, terus lo nggak perlu bayar. Itu 2 juta. Tuhan turun pun, lo tetap bayar. Permisi, ini rumah Bang Linian. Siapa Bang Linian? Itu gua, Bang Linian. Kami datang bawa hadiah. Yang ini terbuat dari emas murni. Hiasan naga. Harga 180 juta. Yang ini, Giok Imperial. Liontin Keselamatan. Hijau penuh. Harga 1,88 miliar. Dan ini, Pico Tasyang. 5.000 kaki persegi mewah. Dimension pribadi. Harga 6,6 miliar. Semua ini hadiah dari Bos Long. Tanah terima ke... Bro, bukannya lu bilang Linian cuma tukang mie di kabupaten doang? Kok bisa dia kenal orang-orang gede? Itu jelas palsu semua. Orang kayak Linian kenal orang-orang gede, dia cuma pamer doang. Pak, salah orang nih. Gua nggak kenal Bang Long manapun. Tolong bawa balik barang ini. Bang Linian, jangan salah paham. Bang Long kami dekat sama Bos Liu. Pasti kenal dong, kan? Jadi Bang Long lu kerja sama Bos Liu? Iya, Bang Long sama Bos Liu. Udah kayak saudara. Oh gitu. Kalau hadiah mahal ini, gua nggak bisa terima. Tolong bawa balik ya. Nah, Bang Long, udah tahu. Lu bakal bilang gitu. Dia bilang hadiah ini. Mau nggak mau, tetap harus terima. Kasih semua ini ke Bang Linian. Bawa dia masuk tanpa perintah gua. Jangan keluar. Baik. Bos. Ini. Bos, Abang Linian, kayaknya lo lagi ada masalah kecil di sini ya. Ini deh, gua bantu beresin semua masalah ini. Semua barang ini buat gue aja. Gimana? Deal. Semua barang ini, sumpah semuanya asli. Apa?
Semuanya asli. Harusnya gue bilang abang, ganti jadi 20 juta. Siapa sangka keluarga miskin ini punya hoki gila. Mereka beneran kenal orang kaya. Linyan, meskipun barang ini semuanya asli, tapi nilainya bisa turun. Kasih semua barang ini ke kita. Sama villa itu juga. Serahin semua ke kita. Terus semua utang ini bakal lunas. Kalian semua nggak tahu malu. Kalian coba keluarga Lin. Oke, terserah. Barang ini harganya jutaan. Dan lu mau ambil semua? Ada satu abang kak, lu tahu apa? Kita bikin dia bayar utang pakai ini, harusnya lu bersyukur. Jadi lo ya yang ganggu abang gua. Kan? Dari kata si kepala, lo yang jebak dia buat hancurin abang gua. Lo siapa sih? Taruh barangnya dan pergi. Sebelum gua hajar lu juga. Gua punya tamang pasti Zhang. Bosnya, Zhang Fei. Kalau lo nggak kenal gua, tanya sana. Bos tambang. Berani mukul gua. Lo bakal nyesel. Lo mati. Oke. Gua tunggu. Bos tambang pasir. Zhang Fei kan? Gua kenal lu. Lu beneran mau bela keluarga Lin. Lu tahu akibatnya? Lu pikir bisa ngomong sama gua soal itu? Mau taruhan, malam ini sekalipun, gua buang lo ke sungai buat makan ikan. Nggak bakal ada yang terjadi sama gua. Sialan. Lo pikir jalan sama Zhang Long? Bikin lo hebat. Gua anak buah bangku. Sama bangku. Terus lo tahu dia siapa? Gua nggak peduli. Dia dari grup Sheng Long, adiknya Liu Sheng. Dan bangku sama adik Long. Dia saudara sama Tiger dan Dragon. Dan juga saudara Bos Liu. Lo mau nipu siapa sih? Nipu lo. Gua kasih tahu lo ya. Gua datang bawa hadiah. Bos Liu harusnya datang sendiri. Tapi gara-gara urusan tanah, Bos Liu sama Tiger pergi ke provinsi. Jadi Dragon suruh gua gantiin. Dia pedagang kaki lima, jualan mie goreng di pinggir jalan. Kalau dia saudaranya Liu Xiang, berarti gua nyokapnya Liu Xiang. Tutup mulut lo. Dasar sampah rendahan. Tukang rentenir, lo mukul gua. Bos Liu punya koneksi di mana-mana. Dan lo berani hina dia. Kalau mau mati jangan seret gua. Bang Zhang Fei, ini salah paham besar. Kita semua keluarga di sini cuman salah paham. Percaya. Gimana kalau gua telepon Tiger sekarang? Biar dia sendiri yang bilang. Nggak usah. Aku percaya kamu. Pergi minta maaf, cekak Lin Yan. Kalau Bos Liu sampai tahu soal ini, dia bakal buang lo ke sungai. Itu sih bukan apa-apa. Aduh bro, gua nggak tahu lo siapa. Nggak tahu itu lo. Nggak apa, Bos Zhao. Tolong kasih saya surat utang aslinya. Zhao Junjian, dengerin. Surat utang itu punya ipar gua. Kalau berani kasih, lo mati. Bener tuh. Kalau lo kasih ke mereka, suami gua nggak bakal lepas lo. Kenapa lagi? Masih mikirin duit itu? Duit sialan itu lebih, atau nyawa lo lebih? Kak Zhang Fei, surat utang nggak ada sama gua sekarang. Apa? Lo nggak punya surat utang ya? Tapi berani datang nagih hutang? Bang Zhang Fei, gua nggak tahu kalau Lin Yan itu orangnya Bos Liu. Kalau gua tahu dari awal, kalau punya nyali segede apa, gua nggak bakal berani datang. Lin Yan, lu dengarkan tadi? Surat utang aslinya ada di kakak ipar gua. Siapapun yang datang, Percuma semua. gimana kalau gini? Lo ambil semua barang itu sama villa itu. Buat bayar dengan gini, gue bisa hapus utang lo. Semuanya. Bener tuh. Orang kampung kayak lu nggak pantas punya villa. Pas banget buat bayar utang. Lo mau barang kita, bawa orangnya ke sini. Sekarang juga. Lo pikir lo siapa sih? Lo suruh gue panggil, gue langsung panggil. Kemana muka gue? Dong. Bener tuh. Orang rendahan kayak lu dari kota kecil ini nggak pantas apa-apa. Kenalan sama suamiku. Suamiku orang paling kaya di kota ini. Nggak ada bukti utangnya. Terus mau ambil barang buat bayar. Kalau kamu mau setuju nggak? Hari ini kalau yang ngutang nggak datang, kita bunuh dia duluan. Zhao Junjian berani sentuh aku. Suamiku bakal nggak biarin lo lolos. Bener tuh. Kita dari sebelah Desa Chen. Coba tanya. Sana. Sesulit apa kita? Di Desa Chen. Lakukan aja lakuin sesuka kalian. Desa Chen. Biar gua urus mereka. Terus ngapain nunggu lagi? Ayo hajar. Jangan pukul dia lagi. Aku mau panggil kakak iparku. Udah dikasih kesempatan tapi disia-siain. Sekarang,
Udah telat. Ibu, masuk sembunyi sana. Nah, Hati-hati. Potong satu jarinya dulu. Biar Bang Linian lampiaskan amarahnya. Berhenti. Stop. Kakak ipar, kamu di sini? Mereka mau potong tanganku. Mereka tampar kakak. Lihat mukanya. Bengkak semua. Sayang, mereka tahu aku istrimu. Dan mereka pukul aku. Balas mereka. Buat ini. Dasar bajingan. Berani sentuh dia. Dan kamu, pengkhianat busuk. Lapar ya? Makan. Lebih baik mati kelaparan. Aku nggak mau sentuh apapun darimu. Nggak mau makan? Enggak takut, aku bongkar makam orang tuamu. Kamu... Terserah kamu. Aku nggak maksa. Coba. Kamu dan Chen Mei hancurkan keluargaku. Kali ini aku nggak akan biarkan kalian lolos. Pak Xiao, saya sarankan serahkan surat utang itu sekarang ke Linian. Ya orang bos Liu. Gua nggak peduli orang siapa. Satu telepon. Gua tutup loh. Tuan Muda Xiao. Kami tahu lo punya koneksi. Tapi bukan berarti kami takut sama lo. Mending serahin surat utang itu sekarang. Atau Ngancam gua ya. Kayaknya lu nggak denger omongan gua. Tutup yang Sinloads. Tutup sekarang juga. Terus, hey, perusahaan lu apa? Perusahaan gua namanya Tambang Pasir Zhang. Sama Zhang, Taman Pasir juga. Tutup itu juga. Pak Xiao, Tambang Pasir Zhang sama yang Sinloads ada backing di belakang. Jangan macam-macam. Gua nggak peduli. Tutup perusahaan mereka. Sekarang hancurin mereka. Dengar gua. Siap Pak Xiao. Hey, Dengar tuh, kalian berdua demi si bodoh Linian itu, kalian hancurin perusahaan sendiri. Emang worth it? Bukannya tadi kalian sok jagoan banget? Sekarang bisu. Ayo tunjukin lagi sikap itu. mau nakutin siapa? Lo mau tutup perusahaan gua? Lo tahu siapa yang backing kita? Bang Zhang Fei, keluarganya paling kaya seprovinsi. Mereka punya kuasa beneran. Mungkin telepon Bang Long atau Bang Hu. Gak usah. Kalau kita nggak bisa urus ini, terus ganggu Bang Long sama Hu. Kita berdua kelihatan payah banget. Lo pikir bisa macam-macam sama gua? Bos Zhang, gawat. Bos Zhao kena masalah. Kantor kita diacak-acak, terus ditutup. Apa? Hah? Gak mungkin. Apa yang terjadi? Bro, mungkin telepon Bang Long atau Hu. Telepon aja. Kalau bukan mereka, telepon Bos Liu. Oke, gue telepon. Gue telepon Bang Long. Bang Long bisa urus ini kan? Jangan satu-satu. Bawa semua ke sini. Biar gua yang urus. Pas Bang Long datang, terus siapa sih? Gua nggak peduli, Bang Long atau Huke. Pecundang semua. Siapa yang gak ngomong gede? Lo bilang gua pecundang? Bang Long, hehehe. Bang Long. Siapa tadi yang bilang gua kutu? Maju sekarang. Jadi lu Bang Long. Iya gua yang bilang. Kenapa? Emang mau mati ya? Hajar lo gak perlu nyari. Gua tahu gua siapa. Tuan Muda Xiao paling kaya di kota. Terus kenapa? Oke, hari ini gue bikin lo nyesel hidup. Gue diajar di Desa Wang. 5 orang sekarang. Tunggu aja. Lu takut banget gue. Gua sumpah. Lo bakal bayar 100 kali lipat. Karena gue pikirin lo telepon tadi. Gue gak takut. Bang Long. Dulu. Bos lu janji sama gua. Kalau gua ada masalah, dia bakal bantu beresin. Gua mau tanya, itu masih berlaku? Tentu Bang Linian. Bos Liu, pegang janji. Omongannya adalah hukum. Kata Tuan Liu adalah hukum. Apa yang dia bilang, itulah yang berlaku. Bagus. Gimana kalau aku minta Tuan Liu bantu aku bangkrutin keluarga Xiao? Atau hancurin mereka sepenuhnya?
Kayaknya hadapin klan Xiao yang paling kaya. Bahkan Zhang Long merasa susah juga. Kak Linian, jangan salah paham dulu. Bukan nggak mau. Cuman keluarga Xiao itu, mereka paling kaya di kota ini. Koneksinya kuat banget. Aku harus tanya Tuan Liu dulu. Oke, kalau gitu tolong sampaikan ke Tuan Liu ya. Asal dia mau bantu aku, hancurin keluarga Xiao sampai habis. Aku, Linian, rela bayar harga berapapun. Hei Lin, kamu polos atau bodoh sih? Cuman kalian beberapa orang pikir bisa jatuhin keluargaku. Halo Tuan Liu. Long, hadiah buat kalian. Udah dikirim? Udah dikirim Tuan Liu. Tapi ada situasi di sini. Pemuda keluarga Xiao lagi ganggu Linian. Oh gitu ya. Tolong, siapapun orangnya. Bantu Kak Linian urus semuanya. Tapi kalian minta Anda bantu hancurin keluarga Xiao. Tolong bilang ke Kak Linian, aku yang akan urus sendiri. Bilang dia jangan khawatir, serahin ke aku. Urus sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Bangkrutin kami Xiao. Siapa yang mengomong? Keluarga Xiao yang payah itu. Bagus sekali. Tolong ingat ini. Siapapun yang ganggu Linian, ganggu kita. Seluruh grup Shenglong. Berani ganggu Abang Linian berarti berurusan sama seluruh grup Shenglong. Siap, bos. Terus, kasih dia pelajaran yang nggak bakal dia lupa. Tapi jangan sampai bunuh orang. Itu aja. Abang Linian, lo denger kan tadi? Keluarga Xiao, bos kita yang bakal urus sendiri. Sekarang saudara-saudara, bawa pecundangin dan hajar mereka. Makasih, Abang Long. Kita keluarga di sini. Kalian ngapain sih? Jangan sentuh suami gua. Kalian semua gila ya? Kakak ipar gue orang terkaya di kota ini. Orang lo itu. Siapa namanya Pak Liu? Dia nggak bisa selamatin lo. Kalian mau apa sih? Ayo, bang. Maaf bang. Oke, gue bikin cepet aja. Biar lo nggak terlalu sakit. Jangan tolong bang. Jangan, tolong jangan. Tolong, surat utang. Aku punya surat utang. Lo kasih surat utang ya, oke? Surat hutang apa? Bos Long, surat utang 2 juta. Bajingan ini jebak Bang Linian. Mau bunuh seluruh keluarganya. Bang Lin, yang ini. Ya, ini surat utangnya. Bang Lin, kalau nggak kuat lihat darah, boleh keluar dulu. Lihat musuh gua berdarah. Gua suka banget. Bagus. Kaki keluar. Tunggu. Berhenti. Ayah. Zhang Long, lo tahu dia anak gue. Berani lo. Coba aja. Gue pastiin, lo mati di sini. Tua bangga. Lo takut? Diam. Bunuh mereka. Bunuh semua. Siapa yang berani gerak? Siapa yang berani gerak? Lo berani juga ya. Zhang Long, lo orang pertama yang tojong kepala Xiao Xiong. Bentar lagi lo bakal tahu. Harga dari berani macam-macam sama gua. Oke, gua tunggu. Gua tunggu dah. Jalan. Jangan ada yang gerak. Apa? Lo mau bunuh gua? Coba aja. Gua mau lihat lo punya nyali apa enggak. Dan gua mau lihat Liu Sheng bisa lindungin lo apa enggak. Bos Liu bisa lindungin gua atau enggak, bukan urusan lo. Tapi lo nggak bakal pergi. Lo mau apa? Bajingan tua. Lo boleh pergi. Tapi anak lo tinggal. Bos Liu bilang, kasih dia pelajaran yang nggak bakal dia lupa. Ayah, tolong ayah. Mereka mau patahkan kaki gua. Zhang Long, Lo. jangan kelewatan. Oke, gua kasih muka. Barang ini nggak perlu. Ambilin gua tongkat buat patahkan kaki anak lo. Ayah. Jangan tolong. Coba, kau pelihara aku kayak anjing. Dikurung di rumah Chen. Nggak nyangka, kau bakal jadi kayak gini. Bagus. Bagus banget. Kalau aku nggak hancurin kau. Mulai sekarang, aku pakai nama kau. Oke, kalau gitu. Laki ini pakai nama Jangku. Hei, ingat. Zhang artinya sombong.
Tangkap tuan muda. Ayo jalan. Tunggu dulu. Kalian boleh pergi sekarang. Dua orang ini tinggal. Ayah, tolong aku dong. Aku menantu ayah. Diam kau. Dasar kampungan. Nggak pantas masuk Xiao. Gara-gara kau, anakku nggak bakal. Sampai sampai sini. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku dan Xiao Bang saling cinta. Ayah, tolong aku dong. Pergi. Pergi. Bang Lin, dia mau diapain? Bunuh atau kubur? Terserah. Lin Yan, aku salah demi kita yang dulu. Maafkan aku dong. Kamu nggak tahu salahmu. Kamu tahu kamu bakal mati. Lin Yan, kamu dulu baik banget. Kamu nggak tegasan sama aku, kan? Setiap malam, aku pengen bunuh kamu sendiri. Lin Yan, kamu berubah. Kamu kayak orang asing. Cintamu dulu ke aku. Cintamu. Apa itu semua palsu? Orang bisa berubah. Tadi aja, kamu gila-gilaan sama si Xiao Bang. Orang yang bohong terus. Mana aku tahu kata-katamu mana yang benar. Lin Yan, kamu nggak mau aku. Mau nikah itu salah ya sekarang. Kamu nggak salah. Dan kamu harus bayar buat sikapmu yang tadi. Gimana kalau kaki dia juga dipatahkan? Oke, nggak masalah. Buang dia ke sungai. Lin Yan, jangan. Aku salah. Aku mohon. Jangan sentuh. Lepas. Dengar ya, orang desa Chen kita udah kepung tempat ini. Siapa yang gerak? Nggak ada yang hidup. Lin Yan, dasar bajingan. Berani-beraninya bully anakku. Aku bakal cakar kamu mati. Hei, mau sok jaruan sama aku? Kayaknya kamu mau makan peluru ya? Cuma pistol doang. Kalau berani, tembak aku. Mama, jangan takut sama mereka. Aku nggak percaya. Dia berani bunuh kita semua. Ayo, tembak aku di sini. Aku kabulkan maumu. Jangan. Anak muda, kok bisa kamu perlakukan nenek tua kayak gini? Aku kira kau nenek tua. nggak takut. Enggak. Aku mau hidup lebih lama dan nikmatin hidupku. Dasar anak kurang ajar. Aku bersalin kamu bertahun-tahun. Enggak pernah hidup enak. Dan kamu bikin aku kena peluru. Mau bunuh aku ya? Mama, maafin aku. Cukup. Ayo pulang. Lian, kau akan bayar ini. Aku nggak akan biarkan kau lolos. Pergi. Kensan, sebaiknya kau tetap di desa ini. Kalau berani pergi, ku cincang kau. Jadi pakan ikan. Danglong, pikirin baik-baik. Gimana kau nak hadapi amarah keluarga Xiao? Ayo pergi. Maaf bro, Bang Lin Yan. Nggak bunuh dia. Tapi aku janji, begitu dia pergi, aku habisi dia. Makasih Bang Long. Makasih semuanya. Oh iya. Yang ini. Dari Bos Liu, hadiah buat kamu. Apa ini? 20% saham Shenglong Group. Tinggal tanda tangan. Dari milikmu. Ini, Bang Long, aku nggak bisa terima. Bosnya udah banyak bantu aku. Hadiah sebesar ini, aku beneran nggak bisa. Lin Yan bro, ini bos kita. Hadiah kecil. Jangan bikin gua susah dong. Oke deh, aku terima aja ya. Kita harus pergi sekarang. Hei. Iya. Ambil ini. Oh, Bang Long, lu terlalu... Simpan aja, biar bisa hubungin lo. Ya, ambil. Oke, ayo pergi. Siap. Hati-hati ya bro. Paham. Akhir-akhir ini kita harus hati-hati. Bajingan yang bawa pistol itu senyumnya jahat. Dia nggak cuma gertak, kecuali darurat. Jangan keluar desa. Mama terlalu khawatir. Keluarga Lin, masuk berurusan. Semua orang terkaya di kota. Keluarga Xiao, mereka kejam banget. Sialan binatang itu, dia punya pistol. Kalau enggak, abangmu pasti udah bunuh mereka semua di sana. Sialan keluarga Lin Yan, sampah. Kok mereka beruntung banget sih? Sekarang, yang penting kita harus bunuh keluarga Lin Yan.
dengan kasih mereka kesempatan buat napas. Bunuh keluarganya, gampang itu. Aku punya rencana. Kali ini pasti berhasil. Ibu, apa rencananya? Racuni mereka semua. Habisi semuanya. Ibu, itu nggak terlalu kentara ya. Klan Linian, mereka punya masalah sama kita. Lalu mereka semua mati. Siapa pun tahu kita yang lakuin itu. Terus kenapa kalau tahu? Nggak penting bukti. Gimana mau buktiin? Itu kita. Iya, udah deal kalau gitu. Nak. Udah beres semua. Mereka nyakitin kamu? Tenang aja ayah, udah selesai. Surat utang 2 juta itu udah aku ambil. Udah disobek. Syukurlah. Tapi keluarga Chen-san, mereka rugi besar kali ini. Mereka pasti nggak terima. Gimana kalau mereka balik? Tenang aja. Bajingan-bajingan itu nggak bakal dapat kesempatan. Mulai sekarang, kalau mereka berani keluar desa, anak buah Zhang Long nggak bakal ampuni mereka. Nah, ayah lihat orang-orang itu. Mereka semua kelihatan serem banget. Mereka pegang pistol. Jangan main sama mereka. Nanti kamu tersesat. Ayah, mereka baru aja bantu kita. Kalau ngomong gitu, nggak terlalu kejam tuh. Aku tahu mana yang baik atau jahat. Dasar orang tua bodoh. Ayah tahu apa? Apa peduli amat mereka? Orang baik atau jahat? Orang jahat yang ayah lihat, mereka selamatin seluruh keluarga kita. Iya, ayah kan yang baik. Kenapa nggak ayah aja yang beresin masalah Nan ini? Sini. Oh, baik banget ya kamu. Kamu beresin kekacauan ini buat aku. Oke, ayah, ibu, luas Shue untuk beberapa waktu ke depan. Jangan keluar rumah. Biar nggak kena balas dendam si anjing gila Chen-san. Tunggu sampai kita urus seluruh keluarganya. Masuk dulu. Ayo kita masuk. Istirahat dan pulihkan dirimu. Sisanya serahkan sama ayah buat diurus. Ayah, aku mau brengsek Zhang Long dan keluarga Linian menderita setengah mati. Tenang aja. Ayah akan buat mereka bayar semua ini. Ayah udah sewa orang buat bunuh keluarga Linian. Pas pembunuhnya sampai sana, dia bakal pastikan mereka semua mati. Gimana? Saham buat Linian. Dia ambil nggak? Tenang aja, bos. Udah dikasih ke Linian. Tapi apa? Jangan bilang kalian cemburu ya? Enggak, bukan. Cuma nih, keluarga Xiao paling kaya di sini. Gimana ngadepin mereka? Tiap tahun banyak yang hilang. Tambah lagi, nggak masalah kan? Tapi Xiao akhir-akhir sewa banyak pengawal. Aku tuh nyerang. Udah siaga duluan. Pengawal mau percuma. Gua suruh truk sampah, tabrak mereka dan mobil. Jadi besi rongsokan. Bos bener tuh. Bos, hal kecil gini nggak usah turun. Tinggal bilang aja, gua bawa anak buah. Mereka pikir mereka jagoan. Lebih kuat dari peluru. Hei. Kita bisnis legal tahu. Hah? Bukan preman jalanan. Perusahaan bunuh-bunuhan itu. Cuma buat pecundang kelas bawah. Udah berapa kali gue bilang? Hah? Rambut di atas udah nggak ada. Otak juga kosong ya? Orang kayak kita kelas atas, mainnya beda level. Loh, kumpulin orang, putus aliran duitnya. Nggak lama lagi. Apakah ada yang bantu gua? Tenggelamin dia selamanya. Jenius banget, Bos Liu. Bereskin Chen-san sama keluarganya gampang. Serahin ke kita aja. Pancing dia keluar dari desa. Yang bersih. Ngerti lo? Ngapain masih di sini? Pergi sekarang. Kemarin Pak Lurah Chen kirim kabar. Dia punya sepupu jauh yang suka kamu. Mau kamu ketemu dia di rumahnya. Suka aku? Setua pangkatan itu selalu meremehkan aku. Kenapa dia mau jodohin aku? Apalagi? Ya karena keluarga kita udah sukses.
kakak iparmu, orang paling kaya di kota. Siluman tua Chen udah tahu. Sekarang dia mau cari muka ke kita. Kamu benar. Pamanmu si Lurah, dia licik banget. Lihat kita bakal kaya. Mau nebeng sukses kita. Mbak, jadi mau pergi atau enggak? Kalau enggak, ibu tolak ya. Pamanmu bilang, ceweknya cantik banget. Tapi kalau kakakmu, beneran jadi kayaknya sial. Kamu bisa dapat cewek mana aja. Gampang. Gini aja, Mak. Ibu sama kakak, cek orangnya dulu. Kalau nggak cantik, pulang kasih tahu aku aja. Biar aku nggak perlu nolak langsung. Dan bikin canggung. Oke, ibu sama kakakmu pergi ke kota. Liatin dia dulu. Nah, ini para kuat. Kapan mau lakuin? Terserah kamu. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Ma, tenang aja. Aku bisa percaya. Mei, nanti adikmu harus cari istri orang kota juga. Kalau gitu hidup ibu udah lengkap banget. Nanti sama keluarga Xiao, seluruh kabupaten bakal tunduk sama keluarga kita. Ibu, kabupaten itu mah kecil. Sama keluarga Xiao, seluruh provinsi bakal nurut sama kita. Ngapain kalian di sini? Mau apa? Tahu nggak berapa lama? Kita nungguin kalian. Hai girl, gue udah tanya-tanya. Keluarga ini udah sembunyi di desa. Kalau gua nggak pakai koneksi, entah sampai kapan kita harus nunggu. Kalian, mau apa kalian? Hei, jangan macam-macam. Kalau kalian berani, kita bakal teriak minta tolong. Tolong! Dasar nenek tua, teriak lagi gua bunuh lo. Jalan. Tangkap mereka. Hai teman, permisi. Gimana caranya ke Desa Wang? Diam ya, angkat tangan kalian. Jangan gerak. Hai teman-teman. Cuma nanya jalan kok. Nggak perlu tolong gue dong. Oh, kalian bawa senjata ya? Lu dari mana? Ngapain ke Desa Wang? Gue cuma pembunuh bayaran lepas, udah dibayar sama seseorang buat bunuh orang. Bro, santai aja. Ayolah bro. Sini. Kamu nggak ada masalah ya? Xiaoxiong yang nyuruh lu kan? Lu pikir orang itu yang lu cari nggak ada di sini? Sial, beberapa hari ini mata gue kedutan terus. Ternyata ketemu orang yang salah ya. Sobat, ketemu sama kita. Itu sial lu banget. Nurut aja lu. Dan kita mungkin biarin lu hidup. Bikin lu lumpuh, biar lu merangkak pulang. Lihat tangannya yang kapalan. Dia petarung kawakan. Ikat dua tangan. Ikat dia yang kencang. Jalan. Apa? Bagus, bagus. Makasih, Bro. Nah, kenapa kamu senang banget? Ayah, tahu nggak? Mulai sekarang di dunia ini udah nggak ada Jian Mei sama Jiang Zuihua lagi. Sayangnya sih, si bocah Jian itu kabur. Keluarga Chen itu, mereka semua orang jahat. Tapi, mereka nggak pantas mati kan? Ayah, ngomong apa sih? Kenapa nggak pantas mati? Karena aku bener. Orang-orang itu hanya bikin keluarga kita mati. Nggak pantas mati, yang bener aja. Menurutku, mereka pantas lebih parah. Bener. Kalau mereka nggak mati, siapa tahu akal busuk apa yang bakal mereka pakai buat bunuh seluruh keluarga kita. Ya ampun, aku tahu mereka semua orang jahat. Tapi, maksudku, mereka nggak bikin kita rugi beneran kan? Hei Palin, maksud lo apa? Apaan tuh?
nggak nyakitin kita, nggak ada ruginya buat keluarga kita. 2 juta kemarin itu, lupa lo? Ya, tapi mereka nggak lolos kan? Lo yang mulai semua ini. Hei, kenapa lo nggak? Oh, lo nangis keras banget. Meraung, kayak anak kecil. Lebay banget. Dengerin Palin. Lo beresin masalah ini, selesain buat gua. Hei lo, ngapain cerita ini ke anak kita? Gua nggak nyangka orang kaya bisa sejahat ini. Mereka cuma nindes, orang biasa. Buat lampiasin emosi, ha? Kalau waktu itu, tanpa teman anak kita yang bantuin, lo masih bisa berdiri di sini sekarang. So baik gitu. Gua pasti buta. Nikah sama pecundang kayak lo. Oke. Gua udah selesai sama lo. Oh ayah. Ayah bener-bener kasih contoh. Orang suci itu kayak apa? Tahu nggak? Zhang Fei baru nelpon, bilang ke aku. Dia ketemu pembunuh Bai Xiao. Mau bunuh kita, bunuh seluruh keluarga kita. Tunggu dulu nak ini. Orang kaya emang suka seenaknya. Selalu mau bunuh satu keluarga. Gila. Nak, kita harus gimana? Mungkin kita harus sembunyi. Iya nak. Ayo kita sembunyi di mana gitu. Terus sekarang baru takut ya? Tadi, bukannya bilang dia nggak pantas mati. Ya ampun deh. Nak, ayah tahu ayah salah. Sekarang bukan waktunya bahas itu. Yang penting sekarang mikirin mau sembunyi di mana. Oke deh. Zhang Fei tadi bilang ketemu di jalan, udah dibawa pergi. Dibawa? Aduh, kaget mati aku. Ya ampun. Lihat kamu pengecut. Kalau ada masalah, kamu cuma sembunyi terus. Kenapa nggak kamu yang selesaikan masalahnya? Sudahlah. Oke, Ma. Jangan bahas Papa lagi. Aku yakin setelah semua ini, Papa pasti akhirnya belajar sesuatu. Ya sudah. Anakku memang paling hebat. Dia baru aja jadi dewasa. Dan aku udah andalkan anakku. Beda sama kamu. Aku andalkan kamu bertahun-tahun. Masih terjebak di desa ini. Hidup susah begini. Mak, begitu aku urus Ensan masalah terakhir, aku nikahi Loksue. Terus Mama bisa pilih ke kota atau tinggal sini. Terserah. Bagus. Nak, kita nikah ya. Kasih Mama cucu yang gembul. Iya. Cucu yang gembul. Minum dulu. Oke. Mana punyaku? Iya. Tuang. Dengerin. Biar mereka cepat nikah. Bagus. Ayo cepat. Nak makan yang banyak. Masih sempat makan camilan? Tunggu, enggak. Paman, kenapa ada di sini? Ibu sama kakakmu diculik. Enggak ada kabar dari mereka. Apa? Ibu sama kakak diculik? Bukannya mereka ke kota buat kencan. Yang kamu atur itu? Kamu bikin siapa marah? Kamu nggak tahu ya? Aku tahu siapa itu. Pasti Linian sama gerombolannya. Cuma mereka yang berani kayak gini. Enggak mau. Aku harus sembunyi. Mereka nggak bakal lepas aku. Kamu kemana? Dengerin maksudku. Paman, kamu nggak ngerti. Orang-orang ini bisa apa aja. Kemarin mereka nodongin pistol. Bodoh. Kamu keluar dari desa ini, mati lebih cepat. Ibu sama kakakmu keluar dari desa, terus diculik. Tetap di desa. Aku bakal jaga kamu. Kalau mereka berani masuk sini, mereka nggak bakal keluar hidup-hidup. Kalau mereka berani masuk, gue pastiin mereka nggak bakal keluar hidup-hidup. Ya, Ian. Gue cuma aman di dalam desa. Itu tempat paling aman. Dan gue nggak bisa pergi. Linian hancurin seluruh keluarga gue. Parah banget. Kalau gue nggak bunuh seluruh keluarganya, ngapain lagi? Gue hidup. Lo tahu kan, dengan keluarga Xiao kakak ipar lo bisa dapet hidup mewah dan terhormat. Tapi sekarang semua udah hilang. Keluarga Linian. Mereka benar-benar ngehancurin lo. Kalau gue mati sekalipun, gue gak bakal biarin Linian. Dan bajingan-bajingan itu hidup tenang. Gue bakal bikin keluarga mereka hidup di neraka. Ngapain marah-marah di sini? Dengerin. Mending lo kirim kabar ke kakak ipar lo. Linian dan orang-orang di belakangnya, lo gak bisa lawan mereka. Sekarang, cuma keluarga Xiao yang bisa
Lawan mereka, keluarga Xiao. Kakak ipar. Iya, Paman. Ayo ke rumah lo sekarang. Telepon kakak ipar gua. Bilang dia harus hati-hati. Ayo jalan. Oh iya, pas lu ketemu kakak ipar lu, coba minta duit dari keluarga Xiao. Setelah lu balas dendam, bawa duit itu, pergi ke tempat yang gak ada yang kenal lu, dan hidup dengan tenang. Paman, dulu gua sering ngomongin lu jelek-jelek. Kenapa lu baik banget sama gua? Kenapa? Dasar anak bodoh. Kamu itu anakku. Mana mungkin kamu adik yang berdeslilan. Apa? Pantas aja. Kita mirip banget ya. Oh tunggu. Pantas aja. Kamu bantu keluargaku terus. Baiklah, rahasia ini simpan sendiri aja. Sekarang hubungi kakak iparmu. Hei, setelah kamu balas dendam, cepat pergi dari sini. Cari tempat, nikahi wanita yang baik, dan jalani hidup yang baik. Ayah. Aku mau racuni seluruh keluarga Lingyan. Ayah bantu aku. Dan kamu anakku. Siapa lagi yang aku bantu? Sebentar lagi, aku akan sebar kabar. Kalau kamu udah kabur, dengan ini, kamu punya alibi buat dirimu dan tipu mereka. Biar cari di luar. Keluarga kalian bakal lengah. Jadi, lebih gampang buat balas dendam. Ayah. Tapi ini mah kasih. Ayah, ayo sekarang kita hubungi kakak ipar. Ayo. Dasar pecundang. Dua udah mati. Kenapa, nak? Chen Mei sama ibunya udah hilang. Dan San bilang, Linian udah bergerak, suruh kita waspada. Akhirnya, gua ngeremehin mereka. Gerak cepat banget. Tapi ya, tenang aja. Ayah udah jaga rumah sakit, pakai belasan penjaga. Semuanya bersenjata dan berbahaya. Meski mereka datang nembak brutal, nggak bakal bisa tembus pintu itu. Ayah, itu bukannya ayah kirim orang buat habisin mereka. Kok belum ada kabar? Coba cek dulu. Aneh banget. Nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan Liu Sheng kirim orang lindungi keluarga Lin Yan. Jadi pembunuh bayaran gagal. Pasti itu. Liu Sheng berbalik lawan kita. Cuma buat lindungi Linian. Nggak heran dia lindungi mereka. Lindungi mereka? Begitu gue jatuhkan Liu Sheng, sama soal itu, gue bakal habisi keluarga Lin Yan. Lebih gampang dari injak. Semut. Ada apa? Pak, ada masalah besar. Dana grup Xiao dibekukan oleh beberapa bank sekaligus. Kontraktor, pemasok, dan pekerja. Mereka semua di depan kantor. Minta bayaran mereka. Apa? Kok bisa gini? Gua kesana sekarang. Kenapa, Ayah? Jangan khawatir. Istirahat aja. Mau kemana? Zhang Long, kamu ngapain kamu di sini? Mana penjaganya? Gimana kamu bisa masuk? Mau kemana? Zhang Long, ngapain lu di sini? Mana penjaganya? Gimana lu masuk? Pecundang di luar itu? Udah gua beresin. Gimana lagi? Gua bisa masuk buat urusin kalian berdua. Zhang Long, lu harus tahu. Di Jiangzheng, gua kenal semua orang. Kekuasaan gua kuat banget. Kalau lu berani sentuh gua, di kota ini lu bakal mati. Ada benernya. Lanjut. Zhang Long, cukup kerja buat keluarga Xiao. Dengan dukungan kami, gua bakal jadiin lo orang besar. Seseorang yang bisa guncang seluruh kota ini. Betul. Ikut kami aja. Sebut aja harganya. Keluarga Xiao, gua bayar 3 kali lipat. Enggak, 10 kali lipat. Iya. Keluarga Xiao lo, dana kalian udah dipotong. Bentar lagi kalian tamat.
Dan sekarang, lu mau rayu gua. Kita nggak bakal jatuh. Ini wilayah kita. Begitu gua balik, semua masalah kita bakal selesai. Sayang banget. Lo udah kehilangan kesempatan. Bos lu bilang, Lu nih nggak mati. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Bang Zhanglong, tunggu dulu. Bos Long, jangan bunuh gua. Gua punya duit. Gua kasih harta Syah. Semua buat lo. Jangan bunuh gua. Maaf soal ini. Kalian bisa habiskan di neraka. hei, ada kabar bagus, kabar bagus. Cepat, sayang. Dengerin, di persialan si Jensan sama keluarga Xiao udah tamat. Masuk berita. Katanya, Papa sama anak si Xiao kena batunya. Ada yang lihat mereka. Pagi ini, mati di rumah sakit. Emang hebat, yang namanya Grup Hanlong. Mereka beneran nggak main-main. Wah, Bagus banget. mampus mereka. Harusnya mati dari dulu. Iya. Bagus, Linian. Akhirnya nggak perlu khawatir. Kita bisa tenang sekarang. Oh iya, ada kabar bagus lagi. Si Jensan sebelah dengar soal ini terus. Panik banget. Dia kabur dari desa semalam. Mulai sekarang kita bisa tidur nyenyak. Apa? Jensan kabur? Kamu khawatir apa sih? Ma, aku khawatir kalau nggak dituntasin, nanti ada masalah lagi. Nah, kamu ngomong apa sih? Selalu bicara soal bunuh orang. Kalau ada yang bikin kesal nanti, mau dibunuh juga? Mau bunuh aku juga? Bentak siapa? Waktu orang luar datang dan nindas kita. Kenapa kamu nggak berani ngomong? Ya ampun, ibu tua. Aku cuma khawatir anak kita jadi jahat. Gimana kalau suatu hari dia tersesat? Kita harus gimana? Keluarga Lin cuma punya dia. Ma, ayah khawatir, Linian. Jangan bertengkar lagi. Mak, jangan marah dong. Ayah ada benarnya sih. Tapi ya, aku udah dewasa sekarang. Mana yang benar, mana yang salah, aku tahu di hatiku. Ayah tahu, kamu pintar dan hebat. Orang yang kamu kenal seumur hidup ayah nggak pernah ketemu. Tapi walau ayah bangga, ayah juga takut. Coba pikir, orang-orang besar itu cara mereka bertarung kejam banget. Ya, aku ngerti. Nah, ayah coba mau kamu selamat selalu seumur hidupmu. Nikahi Luo Sui segera. Kasih aku cucu yang gemuk. Biar ayah dan ibu bisa tenang. Iya. Coba aku lihat. Setengah bulan lagi, hari yang bagus. Jadi, kalian nikah waktu itu. Bagus. Oke. Terserah kalian. Bagus. Sel gue sembunyi seharian. Cuma berani makan di rumah pas malam. Tapi si brengsek Linian itu, dia mau nikah. Itu mungkin bagus juga. Artinya keluarga Lin udah lengah sekarang. Iya kan? Ini artinya waktunya serang. Sekarang juga Sempurna. Kita ubah pernikahannya jadi pemakaman. ayah. Uang kita udah nggak banyak. Aku khawatir setelah balas dendam. Tenang aja. Ayah udah siapin uangnya buat kamu. Ayah makasih. Aku akan balas semuanya. Jangan bikin masalah. Itu balasan terbaik buat ayah. Oke. Percaya sama aku, pernikahanmu. Aku pasti datang sendiri. Bagus. Bos Liu kenapa senang banget? Kabar bagus. Abang Linian mau nikah. Bikin pesta di kampung. Dan dia? Undang aku langsung. Hei. Wah, bagus banget. Kalau Linian udah nikah, dia bisa gabung sama kita dan fokus cari duit. Iya, dengan kita. Pakai jalur info. Khususnya Linian plus kekuatan grup Shenglong. Nanti di bisnis properti. Kita bakal kuasai semuanya. Bos, ada kabar bagus apa sekarang? Bos, ada kabar baik apa? Pak Liu, Linian udah nikah. Wah, kabar bagus banget. Oh ya, dia. Lo udah nemu bajingan Jensan itu? Nggak tahu dia kabur kemana.
Tapi gue punya firasat, dia masih sembunyi di desa Chen. Anak kurang ajar itu. Nyalinya gede banget ya. Keluarga Xiao udah jatuh. Dia masih berani sembunyi di sana. Kemungkinan besar. Orang ini dendam banget orangnya. Sekarang kita udah habisin semua kerabat dan pendukungnya. Masa dia cuma kabur gitu aja? Kalau dia nggak kabur, apa yang mau kasih nama? Aduh, iya. Kayak dia bisa aja. Dia nggak berani sentuh kita. Tapi setelah dihajar separah itu, kalau gue jadi Chen San, gue bakal pastiin sebelum pergi. Bunuh sekeluarga Lin Yan. Maksud lo kalau lo jadi Chen San, lo bakal nyerang pas pernikahan Lin Yan? Nyerang di sana? Bajingan itu, dia beneran berani banget. Di depan mata kita. Sembunyi terang-terangan. Pasti ada yang dalang di belakangnya. Kalau enggak, dengan otak dan nyali dia yang segitu. Pas keluarga Xiao jatuh, dia udah kabur. Oke. Semua tetap waspada. Gua nggak mau di hari besar Lin Yan ada yang kacau. Ngerti kan? Gua masukin racun ke air lo. Lihat aja lo bisa selamat kali ini. Kayaknya ini buat besok pesta pernikahan. Gue tambahin sesuatu spesial. Lin Yan, lo suka minum ya? Ini minuman terakhir lo. Buat nganterin lo pergi selamanya. Hey bro, cari siapa? Kepala Wang, nyuruh gue bilang ke kalian. Kalau besok ada pesta pernikahan, jangan lupa undang dia. Tenang aja nggak bakal lupa. Bagus. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tunggu. Hey bro, kamu baru ya? Kayaknya belum pernah lihat. Oh, aku kerja di luar kota. Jarang pulang. Oke deh, duluan aja ya. Oke. Kenapa? Cowok tadi itu Chen San. Bukannya Chen San udah kabur? Ya, kalau dia Chen San, dia berani banget, masih belum lari. Aku nggak bongkar penyamarannya. Takut dia nyakitin kamu. Sekarang, aku kejar dia. Bu, kalian sembunyi di dalam. Oh iya, semua makanan jangan dimakan. Jangan minum airnya. Kayaknya dia datang buat racunin semuanya. Tenang aja. Kalau kamu keluar, hati-hati di jalan ya. Ataupun Xiang Long sama yang lain, dijaga-jaga. Ya, tenang aja. Aku bakal hati-hati. Kali ini, Chen San nggak bakal lolos. Orang-orang bodoh ini nggak kenal gue. Hey bro, bentar. Kenapa? Bro. Jadi, gue dulu utangmu sama bos. Karena lu di sini, tolong bawain buat gue. Lin Yan, lu beneran kasih gua duit jalan ya? Oke, nggak masalah. Lin Yan, gimana lo tahu itu gue? Lo pikir pakai topi sama make up bisa nipu gue? Gue nggak bongkar samaran lo, karena gue nggak bisa gerak. Lin Yan, tadi di halaman, lo diam aja. Khawatir sama dua cewek gitu kan? Ya, sayang lo lagi sehat sekarang. Dan nanti, lo nggak bakal dapet. Oke, gua bunuh lo hari ini. Gua bunuh lo. Mati pun worth it. Coba aja kalau berani. Ayo jagoan. Kenapa pegang tongkat itu? Takut nyerang gua. Ayo sini, punya pisau. Kenapa takut sekarang? Pegang tongkat itu. Tapi lo kaku. Keras. Pecundang tetap pecundang. Apa? Nggak kuat dikit ditakutin. Lin Yan, Gua bunuh lo. Lin Yan, gua bunuh lo hari ini. Gerak dikit mati lo. Lo pikir gua nggak berani ledakin kepala lo? ayo,
Tembak, bunuh gua sekarang. Gampang kan? Pas Cang Long datang, belum mati. Apa? Lo udah hubungi Cang Long? Apalagi? Lo pikir apa? Nggak usah, dasar licik lo. Kalau gua nggak hajar lo, gua yang rugi. Stop. Patua pas banget. Lo oke. Lim Yan mau bunuh gua sekarang juga. Udah telat. Lin Yan mau bunuh aku pun. Lo nggak ada kesempatan sekarang. Jadi, lo udah bantu dia. Sembunyi di desa. Selama ini. Terus kenapa Lin Yan? Lo makin berani aja ya. Berani mukul dia. Kayaknya gosip di desa. Kalau kakek tua ini bapak kandung Chen San, mungkin benar. Paman Chen, ayo pergi. Balik ke desa. Bajingan Lin Yan itu udah kasih tahu Zhang Long dan yang lain. Apa? Balik. Tunggu. Gua bilang lo boleh pergi. Sekarang lagi, gua bunuh lo. Tua bangka. Gua udah muak nama lo. Lo mukul gua. Bunuh anak ini. Mau mati ya? Paman, ini urusan lo. Gua cabut. Udahlah, balik. Balik. Balik kemana? Udah selesai. Mau pergi sekarang? Paman Chen, sebelum kesini, lu nggak bilang kita bakal bikin marah dua bos ini, Bang Long dan Bang Hu. Semua orang tahu betapa seremnya mereka. Pak Chen, kamu nggak bilang kita bakal berurusan sama orang besar ini, Bang Long dan Hu. Ditakutin. Sama semua orang. Dasar tua bangka. Berani ganggu abang gua. Mau mati lo. Gua kepala desa Chen. Terus, bodo amat. Pikir masih di desa lo. Bang, tolong bang, ampun. Bukan salah gua juga ditipu. Tolong lepasin gua dong. Bang, ampuni gua. Ini bukan urusan gua. Bang Lin Yan, kamu diapain dia? Dia nggak terlibat. Lepasin aja. Pergi. Makasih banyak. Bang Long. Chen San, dasar brengsek. Bisa lari juga lo ya. Bang Long, gua tahu gua salah. Gua nggak mau mati, bro. Udah lama banget. Lu nggak ketemu kakak sama nyokap? Nggak kangen mereka. Gua nggak kangen mereka. Ayolah. Ayo, gua ajak kalian mancing. Nggak, ayo. Gua nggak mau. Mereka bisa. Gerak. Nggak mau. Bang Lin Yan, Bos Liu suruh gue bilang ke lo. Bilang apa? Bos Liu bilang dia bakal pimpin kita bangun kerajaan besar dan berdiri di puncak tertinggi. Bagus. Ada lagi. Oh iya. Dia mau lo kerja lembur, Bikin 4 anak cowok. Terus 3 dari mereka jadi anak angkat kita. Hah, Banyak kerjaan lo nih.